Bismillah, lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kaifa yusalli, bagaimana yusalli salat seseorang, kaifa bagaimana yusalli salat man oleh seseorang lam ya'rif, yang tidak mengetahui ittijahal qiblati, akan arah kiblat. Qala al-imam al-Harari, telah berkata oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anhu, alladzi lam ya'rif, seorang yang tidak mengetahui ainal qiblah, di manakah kiblat. Ka'allam yajid, seumpama ia tidak mendapati masjidan, akan suatu masjid, shalla, yang salat, fihi, di dalamnya masjid, al-muslimun, oleh orang-orang Islam, zamanan tawilan, akan waktu yang sangat panjang. Faqala, maka berkata oleh dia, inistaghalta, jika dia berkata kepada dirinya sendiri, inistaghalta, jika menyibukkan oleh engkau al-ana, sekarang, bil ijtihad, dengan ijtihad, ay bitaftishi, artinya dengan mencari, ala alamatil qiblati, atas tanda-tanda kiblat, kharajal waktu, maka keluar oleh waktu salat. Hadzal rajulu, ini orang, yusalli, salat oleh dia, qabla khurujil waqti, sebelum keluar waktu, summa, kemudian, yu'idu, mengulang oleh dia, tilkas salata, akan itu salat. Yang dimaksud, orang yang sama sekali tidak tahu persis arah kiblat, kecuali kalau dia jalan, kemudian dia mendapati ada masjid yang tua, masjid tua, di mana orang Islam banyak sholat di situ. Itu bisa dijadikan patokan. Kita tidak wajib mencari arah kiblat, langsung sholat di masjid tersebut sesuai arah kiblat pada masjid itu, boleh. Nah, tetapi umpama seseorang dia datang ke satu tempat, yang di tempat tersebut dia tidak tahu arah kiblat, pertama-tama dia wajib mencari arah kiblat jika mencukupkan baginya oleh waktu salatnya. Karena syarat sahnya salat adalah menghadap ke arah kiblat. Arah kiblat itu bukan barat doang, karena barat itu banyak. Barat itu ada barat laut, barat daya, barat lurus, barat mana lagi? Barat Banten, barat Kalangbolong, barat Anyer. Barat mana itu? Tetapi kiblat itu ada ketetapannya, ketentuannya, di mana sholat wajib menghadap ke arah kiblat, bukan arah barat, arah kiblat. Hanya kebetulan kita yang di wilayah Asia Tenggara, kiblatnya ke arah barat. Kalau yang berada di arah utara Ka'bah, maka tentu dia sholatnya ngadepnya kemana? Ke arah selatan. Atau kalau di selatan Ka'bah, maka dia menghadapnya ke arah utara. Nah, karena itu maka wajib mencari arah kiblat sebelum sholat. Caranya banyak. Salah satunya yang menjadi sandaran para ulama dengan dasar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan apa? Melihat bayangan. Melihat apa? Bayangan. Nah, kemudian kalau umpama orang ini
di waktu yang sudah sangat sempit. Kemudian dia apa? Belum tahu arah kiblat di wilayah yang baru dia datangi, sebelumnya tidak pernah datang ke situ. Kalau dia mencari arah kiblat, memastikan kepastian arah kiblat tersebut, maka bisa jadi habis waktu sholat. Maka ini orang sholat sesuai perakiraan dia sebelum habis waktu sholatnya. Namun demikian nanti setelah selesai dia wajib mencari arah kiblat dan memastikan. Dan kemudian setelah dia mendapatkan kepastian, dia wajib mengulang sholatnya. Begitu ketentuannya itu. Nah, karena itu maka mencari arah kiblat itu hukumnya wajib. Karena dia merupakan syarat sahnya sholat. Ya sebenarnya di zaman kita sekarang mungkin lebih mudah, lebih gampang karena banyak kompas di HP itu, ada banyak aplikasi kiblat, arah kiblat, kiblat direction itu banyak sekali. Bisa di download dari berbagai versi, nggak apa-apa biar banyak. Kemudian cari arah kiblat di serupakan atau diseimbangkan, disamakan. Iya. Itu salah satunya. Salah satunya. Untuk usaha atau ijtihad dalam mencari arah kiblat. Nah, jadi mencari arah kiblat ini kalau sudah sangat sempit waktunya dan tidak memungkinkan oleh itu, maka dia sholat sesuai perakiraan dia. Namun demikian dia wajib apa? Setelah mengetahui pasti arah kiblat wajib mengulang. Wa man ihtara, dan siapa orang ragu, falam yadri, maka dia tidak mengetahui kaifa yastadillu, bagaimana mencari petunjuk ala jihatil qiblati, atas arah kiblat. Wala wajada, dan tidak mendapati oleh dia man, akan orang ya'rifu, yang mengetahui akan arah kiblat, yusalli kaifa ma kana, salat ia dalam keadaan apapun atau ke arah mana yang dia perakirakan arah kiblat, summa yu'idu, kemudian dia mengulang. Yang dimaksud mengulang di sini setelah yakin arah kiblatnya. Yang penting jangan sampai habis waktu sholat hanya karena dia berusaha untuk mencari arah kiblat. Takhirus salati, takhirus subhi wal asri wal isya'i ila akhiril waqti. Mengakhirkan salat subuh, wal asri dan salat asar, wal isya'i dan salat isya, ila akhiril waqti, hingga akhir waktu. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh Imam al-Harari radhiyallahu anhu, ta'khirus subhi, mengakhirkan subuh, wal asri dan salat asar, amdan secara sengaja, bila udhrin dengan tanpa uzur, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara, ila akhiril waqti, hingga akhir waktu. Makruhun, itu makruh bil ijma'i, dengan kesepakatan para ulama. Ini berlaku khusus bagi subuh dan asar. Amma zuhru, adapun salat zuhur, wal maghribu dan maghrib, wal isya'u dan salat isya, fala karahata, maka tidak ada kemakruhan, fi ta'khiriha, dalam mengakhirkannya. Ini khusus bagi apa? Zuhur, maghrib, dan isya. Salat zuhur 2:30 misalkan, atau bahkan jam 3. Asar misalkan jam 3:15, lalu dia salat zuhur jam 3, boleh dan tidak makruh. Itu masih pada waktunya namanya. Salat asar misalkan 5:30, misalkan 5:30, itu juga masih pada waktunya,
tetapi hukumnya makruh. Khusus salat asar ini. Dan salat apa? Subuh. Salat Isya jam 4 boleh. Itu masih pada waktunya. Walaupun di akhir waktu tidak makruh. Tidak makruh, boleh. Nah, jadi harus dipahami pengertian as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya bukan berarti harus di awal waktu. Penting ini dipahami ini. Karena sebagian orang dia membela salat di awal waktu padahal dia sedang mengerjakan perkara yang wajib. Contoh, sedang di majelis ilmu. Majelis ilmu itu perkara wajib. Salat di awal waktu hukumnya apa? Sunnah. Boleh di tengah waktu, boleh. Salat zuhur jam 2 boleh tidak? Boleh. Bahkan dalam beberapa keadaan Rasulullah menganjurkan untuk mendahulukan perkara yang dia pentingin dahulu. Dalam hadis contohnya seperti makan malam dan salat Isya. Kata Rasulullah, "Idza jaa al-'isya'u wal 'asha faqaddimil 'asha." Apabila telah datang waktu makan malam, artinya sudah siap makanan dan dia lapar, sudah siap. Lalu datang waktu Isya. Mana yang didahulukan? Kata Rasulullah, makan dulu. Makan dulu. Mana yang bagus? Makan mikirin sholat, apa sholat mikirin makan? Hah? Ojang. Mana yang bagus? Sholat mikirin makan, apa makan mikirin sholat? Makan dulu. Daripada sholat mikirin makan, gak ada khusyunya. Makan dulu. Enggak salah. Enggak salah. Enggak salah. Itu masih pada waktunya. Boleh jam 2, salat zuhur jam 2 boleh enggak? Boleh. Boleh. Tidak haram. Itu namanya pada waktunya, Mang Ujang. Nah, di awal waktu bagus dan utama. Umpama jam 2 zuhur, boleh tidak? Boleh. Walaupun dia apa? Ada leluasa, udah masuk waktu, dia kata antara jam 2, boleh, tidak haram. Itu masih pada waktu namanya. Enggak lalai. Yang dimaksud lalai, yang haram, yang dimaksud firman Allah, fawailul lil musallin. Yang dimaksud kalau dia mengakhir-akhir salat hingga habis waktu salat tersebut dengan datang waktu salat yang lain dan dia belum salat. Dosa besar itu. Tapi kalau masih pada waktunya tidak berdosa. Bahkan asar pun tidak berdosa, hanya makruh saja. Makruh itu apa? Bukan haram. Asar sama apa tadi? Sama subuh. Di akhir waktu asal itu masih pada waktunya tidak haram walaupun hukumnya makruh. Apalagi salat zuhur, salat Isya dan maghrib. Umpama di akhir sekalipun tidak makruh. Ini jangan salah paham Mang Ujang. Mang Ujang suka salah paham ini. Walaupun apalagi misalkan orang Mang Ujang sedang bekerja menyangkut kepentingan orang banyak, misalkan kayak profesi dokter menghadapi banyak pasien, tiba-tiba datang waktu zuhur, kadang-kadang ditinggalin aja itu. Nggak boleh begitu itu. Hanya untuk membela sholat di awal waktu, nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi sisa pasiennya tinggal 2 orang, 3 orang. Kemudian sok-sokan ini rombongan berjenggot begitu itu. Sama celananya cingkrang, dibela-belain sholat di awal waktu sambil meninggalkan perkara yang lebih penting.
Mau Ujang kalau tengah jalan mau sholat berjamaah, tengah jalan ketemu orang ketabrak motor, nolong duluan apa mau sholat duluan? Nolong duluan, jangan dikata tarik sholat dulu ya, mati orang. Ah, bisa mati orang. Walaupun Mang Ujang nih, walaupun dia sengaja mengakhirkan sholat zuhur, dia bilang, ntar saya mau sholat jam 2. Ini namanya azam. Boleh begitu itu. Azam itu artinya bertekad. Nanti saya sholat jam 2. Bahkan setengah 3 boleh. Penting ini, Bang Ujang, penting. Tidak wajib. Walaupun di dalam masjid, walaupun dia di masjid, nih, misalkan di dalam masjid, dengar azan, walaupun dia dalam masjid, dia memilih saya nanti aja. Nah sekarang kalau udah azan lalu sholat, orang baru di situ di luar, beresin sendal, misalkan ngobrol, apa itu berdosa? Kagak berdosa. Iya. Walaupun jamaahnya udah habis. Dia misalkan di situ aja santai, kagak berdosa. Itu kerjaan Amar begitu itu. Coba aja lihat di Nurul Hikmah begitu. Orang mau sholat habis, masih pelintat, pelintut, kamar mandi. Kerjaannya Amar itu gitu. Tegur Amar tuh. Orang mau jamaah mau habis sih, masih muter-muter. Ini orang mau ngapain ini kata saya. Saya juga datang sering terlambat, tapi begitu datang langsung ikutin. Orang sisa 1 rakaat udah mau habis, udah tahiyat duduk, langsung takbir, langsung duduk. Amar masih gitu ya, melintat. Tanya sama Madun, Dun. Oh, Madun jadi jadi ikutin Amar itu. Emang rada kau itu ngapar rada dia. Tapi ya kagak haram begitu itu. Haram kagak? Ya kagak. Emang dia lagi puyeng kali nggak ngapa. Kagak haram kagak. Mungkin dia milih jamaah sama yang lain begitu. Walaupun dia di masjid, walaupun dia di masjid, milih sholat jam 2, jam 1. Boleh itu masih namanya apa? Masih pada waktunya. Nah, cuman di sini Syekh menegaskan para ulama sepakat khusus sholat asar dan sholat subuh ada waktu yang disebut waktu makruh. Waktu makruh pun nggak haram sebenarnya, yaitu di akhir waktunya. Khusus sholat apa? Subuh sama asar. Selain subuh sama asar nggak ada yang namanya waktu makruh. Sholat isya jam 4 tidak makruh. Bahkan Rasulullah ini Mang Ujang dalam beberapa keadaan dalam hadis pernah satu waktu keluar malam-malam udah lewat isya, udah jauh lewatnya, hampir tengah malam, bahkan lewat tengah malam. Para sahabat di dalam masjid masih nungguin, kan biasa berjamaah sama Rasulullah. Begitu Rasulullah keluar, kata Rasulullah, masih pada nungguin aja. Kalau bahasa kitanya begitu, masih pada nungguin aja. Maksudnya mereka ingin berjamaah dengan Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, orang yang menunggu sholat, maksudnya untuk berjamaah, maka dia dihitung dalam keadaan sholat berjamaah. Artinya dia punya pahala besar. Lalu sholatlah mereka. Setelah sholat Rasulullah berkata apa? Ini sholat isya ini. Ada riwayat hadis menyebutkan hadis riwayat ini. Setelah sholat Rasulullah mengatakan sebenarnya sholat isya ini yang cakep jam segini ini. Jam segini dalam keadaan tenang, malam tenang. Bahkan orang itu kalau bangun malam walaupun dia niat sholat isya, dia apa? Akan semangat untuk sholat apa? Tahajud, untuk beribadah yang lain. Bagus gitu.
Mana yang bagus? Bang Ujang, sholat isya di awal waktu tapi tidak ada tahajudnya. Tapi dia yang kedua, orang dia sholat isyanya diakhirkan sampai lewat tengah malam dan dia berniat ingin sholat tahajud. Ya tentu isyanya juga akan dikerjakan. Isya dan sholat tahajud. Mana yang bagus? Nomor 1 apa nomor 2? Bang Ujang masih bingung aja dia mah. Ini suka bikin sendiri Bang Ujang. Ini Bang Ujang, saya nyampein ini tuntunan ini dalam kitab kita begini. Mana yang bagus? Yang nomor 2. Malam berjamaah sama istri misalkan, dan dia bisa sholat tahajud, lebih bagus. Ya lebih bagus awal waktu, kemudian sholat tahajud juga. Itu ya kalau ngomong begitu namanya bukan pilihan. Kan saya suruh milih nih. Bahkan mendahulukan sholat dalam beberapa keadaan itu hukumnya makruh, Mang Ujang. Di awal waktu sekalipun. Contoh seperti apa? Seperti orang yang sangat lapar. Sangat lapar sehingga ngegeter, nggak ada konsentrasi, udah sholat juga. Iya. Termasuk orang yang al-mahbusain itu dalam kitab itu, yaitu orang yang apa? Kebelet kencing atau kebelet buang air besar. Pengen kencing terus dibela-belain. Sholat takut ketinggalan daripada imam. Ketinggalan berjamaah, sholat dia. Wah, padahal pengen banget kencing. Akhirnya sholat melintir-melintir dia. Makruh itu hukumnya malah. Makruh itu di kitab dijelaskan oleh para ulama. Jadi Mang Ujang kalau sakit perut ke kamar mandi dulu apa sholat dulu? Lah ya iya. Lah iya, pengen kencing. Kira-kira ngapa? Kamar mandi dulu apa sholat dulu? Kamar mandi dulu. Kecuali kalau umpama di tengah sholat Bang Ujang pengen kencing dan dia mampu untuk menahannya, wajib ditahan. Kalau udah dalam sholat, kalau dia belum masuk sholat pengen kencing dulu. Justru makruh dia kalau sholat dulu. Iya. Di tengah sholat Bang Ujang pengen buang angin, jangan. Kalau bisa ditahan, wajib ditahan. Kalau nggak bisa dan dianggap membahayakan bagi dirinya, nggak apa-apa, dibatalin. Iya, buang di situ. Termasuk nih kata para ulama nih Mang Ujang, sangat ngantuk dan waktu sholatnya masih panjang, tidak dianjurkan untuk sholat dulu, disuruhnya tidur dulu. Di kitab itu jelasin begitu. Jadi sholat jam 2 itu sholat duhur tidak haram, boleh setengah 3 aja boleh, jam 3 aja, yang penting belum habis waktu, seukuran mencukupkan bagian untuk sholat, maka itu namanya sholat pada waktunya. Itu bukan sholat pada waktunya, bukan sholat pada waktu itu harus di awal waktu. Nah, dalam hadis Mang Ujang, dalam hadis setelah Isra Mi'raj Rasulullah turun, peristiwa Isra Mi'raj, lalu diajarkan oleh malaikat Jibril terkait awal waktu dan akhir waktu sholat. Hari pertama Jibril mengimami Rasulullah, mempraktikkan sholatnya di awal waktu. Hari berikutnya di akhir waktu. Dalam hadis itu.
di akhir waktu. Jadi hari pertama zuhur inilah waktu awal, kata Jibril kepada Rasulullah, daripada sholat zuhur. Inilah akhir, esoknya hari kedua sholatnya di akhir waktu, inilah akhir waktu sholat zuhur. Dalam hadis banyak mengujang Rasulullah sholat, tadi salah satunya sholat isya tengah malam. Bahkan dalam hadis Rasulullah sholat asar di akhir waktu. Sholat asar di akhir waktu. Sholat asar di akhir waktu, yang bahkan Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk sholat asar di akhir waktu tersebut. Itu hadis yang disebut dengan hadis Bani Quraidah. Ini dengerin ngejang nih hadisnya. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, kata Rasulullah, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Kata Rasulullah, jangan ada yang salat asar dahulu. Rasulullah dalam perjalanan bersama beberapa sahabatnya. Kata Rasulullah, jangan ada yang salat asar dulu, salatnya nanti di kampung Bani Quraidah. Itu waktu asar udah akhir. Akhirnya para sahabat jalan. Nah, sebagian sahabat berpendapat ini kalau kita salat asar di Bani Quraidah kagak keduman. Apa keduman? Kagak kesampaian, keburu habis waktunya. Akhirnya apa? Sebagian sahabat di tengah jalan sholat. Sebagian sahabat lainnya dibilang apa? Lah kita harus taat sama Rasulullah. Pokoknya kita sholat di sana di kampung Bani Quraidah. Mau masih ada waktu atau udah habis waktu asar, pokoknya kita sampai aja dulu gitu ke sana. Itu sudah waktu akhir betul. Dan memang matahari itu hampir tenggelam. Itu diriwayatkan ternyata matahari emang mau tenggelam tapi ditahan oleh malaikat. Tar dulu, tahan. Kagak jadi tenggelam. Sampai para sahabat di Bani Quraidah yang salat oleh Rasulullah tidak dimarahin. Tapi yang belum salat kemudian mereka salat. Itu di akhir waktu. Salatnya bersama Rasulullah. Tuh, begitu. Jadi jangan salah paham, pengertian salat pada waktunya bukan berarti kudu di awal. Kadang-kadang saya nemuin orang banyak kasus kayak begitu itu. Salah satunya dulu pernah ketika kuliah, dosen berjenggot, celananya cingkrang. Kedengar salat zuhur, padahal sisa jam pelajaran ya paling setengah jam lagi. Kedengar salat zuhur di stop. Kan jadi molor. Molor jadi waktu kita bukan jadi setengah jam lagi, jadi 1 jam dah. Aturan begitu udah pulang. Lah iya, apalagi nyata-nyata yang dipelajari di kelas itu ilmu agama. Itu ilmu agama, tafsir bahkan ketika itu. Menurut dia panggilan Allah harus kita dahulukan. Kata dia mah keren. Kagak paham lu. Lah iya. Imam Malik sering saya sampaikan, ini kisah nyata. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, ketika di majelis ilmu ngajar begini, ngajar begini di hadapan jamaahnya atau santrinya dah gitu, jamaahnya. Tiba-tiba terdengar azan dari luar, lalu ada di antara jamaah berdiri, ditegur oleh Imam Malik. Mau kemana? Kata Imam Malik. Terus kata orang itu, guru, kita udah di awal waktu, masuk waktu sholat, ayo kita sholat di awal waktu, lebih utama. Dimarahin sama Imam Malik. Dimarahin habis, duduk kau katanya. Engkau tidak paham tingkatan ilmu, tidak paham tingkatan hukum. Ini majelis ilmu, ini wajib dipelajari. Sholat di awal waktu itu tidak wajib. Duduk kau, disuruh duduk.
Banyak kasus-kasus yang aneh-aneh itu orang kagak paham, namanya ini tingkatan hukum marotibul ahkam, tingkatan hukum dia kagak paham. Kata dia mah keren banget sholat di awal waktu. Padahal dia ninggalin perkara yang wajib atau bahkan merugikan orang. Misalkan saya pernah ke Pekanbaru, berangkat kemana itu? Ke Bagan. Mau ke Kubu. Jalannya berapa jam? Dun, 8 jam. 8 jam. Itu pun kalau lancar, kalau enggak 12 jam. kalau enggak 12 jam itu. Yang nyupirnya travel, supirnya jenggotan sama cingkrang. Setiap waktu sholat berhenti. Saya pikir sholat itu kan ada rukhsahnya. Zuhur bisa dijamak dengan asar, maghrib dengan isya. Ya termasuk dia juga. Dia kan dalam perjalanan. Tidak hanya kita yang penumpang, itu termasuk dia. Udah gitu berhentinya itu dia mesti kedengar sholat, berhenti di situ. Kan penumpang pada kesel. Ya walaupun penumpang nggak ada yang ngomong, tapi kalau penumpangnya paham, ya mengapa sholat tidak diambil rukhsahnya, keringanan? Ajaran agama kita meringankan, tidak memberatkan. Boleh nggak dijamak? Boleh, bahkan bukan jamak aja, qashar sekalian boleh. Yang 4 jadi 2. Baik jamak takdim, jamak qashar, takdim atau takhir, boleh. Ini kadang-kadang orang ya begitu, karena dia tidak paham apa tingkatan hukum. Kalau kampung mah jam 9 bisa ngaji dulu, kebiasaan kami jam 10 ngaji masa Itu mau ke iya. Kiainya berarti paham namanya itu. Iya, kiainya paham namanya itu. Di Banten, nih Mang Ojang di Banten. Di Banten, di Abu Yadim Yati, Cidahu. Itu beliau tiap hari puasa. Tiap hari puasa ya. Kalau sore itu ada pengajian menjelang maghrib. Ngaji kitab gitu. Begitu adzan maghrib, udah masuk waktu maghrib, beliau buka dulu. Ya santri pada diam aja. Beliau buka puasa. Setelah buka puasa, ngaji lagi. Ngaji lagi. Awal-awal saya datang ke sana itu, saya pikir ini kapan sholat maghribnya keburu habis. Dia ngaji lagi. Udah lama, hampir setengah waktu gitu. Umpama sholat maghrib misalkan 1 jam, itu setengah jamnya udah. Baru kemudian sholat, langsung qomat, langsung sholat maghrib. Belum lagi sholat Jumat. Di Abu Yadim Yati, sholat Jumat jam berapa? Jam 2. Mana ada sekarang sholat Jumat jam 2? Jam 12 saya di sono, santri masih pada tidur. Kata saya, ini orang pada sholat Jumat pak gagak, saya udah rapi. Santri masih pada pakai anduk, masih pada ngerokok. Persis kayak santri Nurul Hikmah itu. Heran juga saya itu. Sholat tarawih aja tadi saya hitung yang ada Madun, Samsul, sama Jakira imam, sama Ilham 4. Sisanya kemana? Ada Amar di luar, dia megangin Quran nyender. Kata dia menghafalin Quran, kagak sholat. Apaan sholat? Dia berdiri. Tadi sholat Isya juga aneh itu dia. Itu sholat Isya masih ada, dia malah jalan. Orang salam, sholat sendiri dia.
Tahu dia. Pak Jebung coba periksa itu. Jangan-jangan udah benar-benar pengen kawin dia itu. Biasanya yang begitu itu pengen kawin itu dia. Aduh, kacau betul si Amar ini. Orang habis sholat isya habis. Assalamualaikum, dia udah datang sholat dia. Dari tadi putar-putar aja di situ, putar. Sholat isya habis dia sholat sendiri. Allahu Akbar di belakang. Amar ada kerjaannya. Yang begitu jangan dikerjain Bang Ujang, walaupun kagak haram. Tapi mau kagak cakep itu gitu. Orang mau berjamaah biar dapat pahala. Jadi penting dipahami bahwa ajaran agama kita tidak memberatkan. Bahkan kemarin kita bahas, kemarin enggak direkam kemarin itu. Terkait sholat jamaah. Bukan musafir. Kemarin mau Ujang baca kan? Iya. Khusus jamaah aja tapi bukan qashar. Banyak para ulama mengatakan apabila ada uzur atau alasan tertentu, dalam mazhab Imam Ahmad itu orang lagi nungguin nasi masak. Ya kalau di sana itu ya roti. Kalau ditinggalin bisa gosong. Kemudian apa? Kemudian dia sholatnya di jamak. Hanya karena nungguin itu roti supaya kagak gosong. Boleh. Jangan dibiasain, ntar Amar ngebiasain lagi. Jamak mulu lagi sholat. Lagi apain? Nungguin ini katanya nungguin paket lah. Nungguin paket coba sholat. Amar kerjaannya. Kagak boleh itu mah. Terutama orang sakit, misalkan orang sakit yang menyulitkan untuk sholat di setiap waktu. Ntar waktu zuhur dia wudunya susah. Ntar asar wudu lagi, bersih lagi, susah lagi. Boleh dijamak sholatnya, baik jamak takdim atau jamak takhir. Tapi tidak qashar, jamak aja, 4-4. Zuhur 4, asar 4. Kalau jamak takdim harus salat zuhur dulu, baru kemudian salat asar. Kalau jamak takhir nanti boleh asar dulu atau zuhur dulu, tapi tetap 4-4. Jadi ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, boleh jamak aja walaupun dia tidak musafir. Iya. Di Mesir itu gitu, di Mesir para syekh di Al-Azhar kalau mereka mau rapat ini, seukuran rapatnya itu bisa molor panjang. Misalkan apalagi nyata-nyata dijadwalkan rapatnya disekan sampai jam sekian. Mereka banyak yang jamaah salatnya. Jamaah, ada yang takdim, ada yang takhir. Karena ada uzur namanya itu. Nah, apalagi yang sholat pada waktunya, udah jelas-jelas itu namanya tidak berdosa. Dan sholat pada waktu itu ada yang luas, muwassa', seperti sholat isya, luas waktunya dan tidak ada kemakruhan di bagian manapun sekira mencukupkan baginya untuk sholat isya. Yang makruh itu cuma subuh sama asar saja, itu pun hanya makruh saja, tidak haram. Gitu Ngojang, paham ya? Jangan ngotot. Kalau sholat jam 2 berdosa dari mana sih berdosa? Sengaja di akhir-akhir.
Kan sengaja di akhir-akhir itu berdosa. Kagak berdosa, emang juga sengaja diakhirin. Jam 2 sengaja, walaupun dia nggak punya alasan. Tapi sudah bertekad pada dirinya, azam namanya. Nanti saya sholat jam 2 atau saya nanti sholat jam setengah 3. Boleh. Walaupun tidak ada yang dikerjakan oleh dia. Dia niat sholat jam 2 aja ntar. Boleh, nggak apa-apa, tidak berdosa. Iya. Nah, dia meletakkan azam. Iya. Azam itu artinya tekad akan mengerjakan. Nah, ini juga harus difahami karena sebagian ulama atau kebanyakan para ulama mengatakan harus diletakkan azam ini, tekad ini bahwa dia hendak melaksanakan sholat misalkan jam 2 setelah masuk waktu sholat. Sehingga ini umpama udah masuk waktu sholat, dia niat sholat jam 2, tahu-tahu jam 1 mati. Ini orang bebas dari tanggungannya. Mengapa? Karena dia sudah azam meletakkan tekad akan sholat jam 2, cuman umurnya kagak sampai. Nah, sholat zuhurnya apa? Gugur kewajibannya karena sudah punya tekad hendak melaksanakan jam 2. Nah, ini penting juga untuk dipahami. Jadi bagi yang hendak mengulurkan waktu sholatnya ke tengah waktu atau ke akhir waktu sekalipun, dia harus meletakkan azam dari awal waktu sholat bahwa dia akan melaksanakannya di tengah waktu misalkan atau di akhir waktu. Iya, tekad, ada tekad namanya. Mirip dengan niat, bedanya kalau niat itu muqtarinan bi fi'lihi, bebarengan dengan mengerjakannya. Kalau azam itu di masa mendatang, tapi kalau niat itu bebarengan dengan pekerjaan ibadah yang dikerjakannya itu. Wallahu a'lam bishawab.